Selamat pagi Pak Sri atau selamat siang. Lama kita agak ketemu, kita agak ngobrol di forum Raja Warta. Terpaksa saya menghubungi Pak Sri karena saya ingin tahu pendapat Pak Sri tentang ini yang belakangan viral ini. Semua terlibat mulai dari presiden, menteri, sampai kepala desa. Sudah dengar nggak Pak Sri? Yang mana ini? Pilkada atau apa ini? Kalau pilkada itu kan sudah lewat Pak Sri. Itu loh masalah pemagaran laut itu. Oh. Termasuk PSN, Iya. PIK 2 itu. Nah ternyata itu antara PSN dan PIK 2 itu ada kaitannya dengan pemagaran laut yang katanya 30 km. Saya ingin pendapat awal Pak Sri terkait pemagaran laut ini seperti apa sebenarnya? Ya, kebetulan saya menekuni juga bidang pertanahan yang memang itu apa ya, spesial dan linear bagi saya. S1, S2, S3 saya ngambil bidang pertanahan. Ya menarik memang Mas Sade, bahwa apa ya, problematik muncul dalam suasana yang begitu riuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya adanya pemagaran laut. Siapa yang memagari? Hingga saat sekarang, saking semangatnya berbagai lintas sektoral kementerian turun semuanya, termasuk perintah dari presiden. Seakan-akan ada shock culture bagi kabinet. Siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini? Kan gitu. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya mengacu kepada yuridis normatifnya, bahwa kalau saya cermati, saya melihat dari berbagai tadi berita-berita di medsos muncul pemagaran laut karena ada sertifikat di atas laut, permukaan laut, kan gitu. Nah, Mas Sade dan teman-teman penggemar atau pecinta Raja Warta, ini persoalannya kan persoalan tanah, ya, persoalan tanah. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lazim disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa tanah itu adalah permukaan bumi. Secara normatif jelas dalam pasal 4 ayat 1, hak atas permukaan bumi. Nah, hak atas permukaan bumi itu disebut tanah. Tanah di sini disebut objek. Nah, tanah bisa diberikan kepada setiap subjek hukum. Siapa subjek hukum? Bisa perorangan, bisa badan hukum. Status haknya apa? Sebagaimana yang ada di dalam pasal 16 UPA. Ada hak milik, hak bangunan, hak guna usaha, dan seterusnya. Nah, terkait dengan persoalan yang tadi Mas Ade, pagar laut. Kalau benar sudah ada statement jelas dari Menteri ATR dan sudah beredar sertifikat, kalau itu benar, di situ jelas status hak guna bangunan, berarti status terhadap hak atas tanah, bukan terhadap hak atas permukaan laut. Nah, di situ ada sudah tercantum siapa subjeknya. Objeknya tanah dengan status hak guna bangunan. Siapa subjek hukumnya? Kan gitu. Nah, untuk mengurai persoalan siapa yang punya, itu harus melihat apa yang disebut dengan data yuridis. Ya, data yuridis. Karena begini, sertifikat
hak atas tanah itu adalah keputusan tata usaha negara yang dimiliki secara atributif oleh setiap kepala kantor pertanahan, kabupaten kota, kanwil, sampai kepada Kementerian Pusat. Nah, data yuridis, untuk mendapatkan itu, setiap subjek hukum harus melakukan pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah itu diatur di dalam pasal 19 UPA. Kenapa harus didaftarkan? Agar ada jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap apa? Tadi saya katakan, kepada subjek hukum atas objek. Ingat ya, objeknya apa? Hak atas tanah. Nah, dari situ diatur juga di dalam PP 24 tahun 1997. Sebentar, hak atas tanah. Kalau yang di laut itu nggak ada hak itu. Gini, dalam UPA itu ada pengertian artikulasi normatif tentang tanah, ada artikulasi secara normatif terhadap bumi. Laut itu termasuk zona ekonomi eksklusif kita, itu bagian dari bumi. Bagian dari bumi. Karena bumi, selain permukaan bumi, tanah tadi, ada pula tubuh bumi. Tubuh bumi itu dikuasai langsung oleh negara. Segala peruntukan dan penggunaannya negara yang harus mengelola. Itu, Mas. Itu artinya selain negara tidak boleh menguasai. Ya, tidak boleh melakukan peruntukan penggunaan. Hanya negara. Tapi kalau tanah, setiap subjek hukum boleh. Saya sampaikan kan duit tanah. Iya toh? Nah itu bedanya di situ. Ya, oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Nah, dalam PP 24 tahun 1997 dan aturan pelaksanaannya ada keputusan Menteri BPN, peraturan Menteri BPN yang sekarang diatur dalam PP 18 tahun 2021. Tapi kalau saya lihat data yang beredar ya, mudah-mudahan benar. Kalau kalau salah saya dikoreksi. Itu 2017 keluar, 2018 keluar katanya. Berarti ikut PP 24 tahun 2001. Yang saya dengar informasinya diajukan tahun 2020 atau 21 ya. Keluar 2023. Ya, artinya kalau itu sudah keluar, berarti sudah ada keputusan tata usaha negara. Artinya sertifikat itu sudah benar dan sudah memberikan jaminan kepastian hukum. Terhadap siapa? Terhadap pemegang hak yang disebut sebagai subjek hukum atas objek. Objeknya sekali lagi tanah, bukan atas permukaan laut. Untuk menelusuri apakah benar subjek ini yang punya, dan apakah benar objek ini yang punya, objek ini yang dipunyai, ya toh? Maka sekali lagi, data itu ada di data yuridis. Nah, data yuridis itu di mana? Data yuridis itu BPN yang punya. BPN yang punya. Maka Menteri Pak siapa ini yang baru? Nusron sudah menyatakan. Menteri ATR. Iya, sudah ada ini sertifikatnya. Berarti data yuridis ada di sana. Itu gini, ingin saya pertegas lagi. Artinya ketika persoalan ini masuk ke ranah hukum, Pak Sri ingin menyimpulkan bahwa lembaga atau orang yang paling bertanggung jawab itu BPN. Gini, BPN adalah sebuah lembaga kementerian yang mempunyai tugas pemenang tanggung jawab terhadap data yuridis. Terhadap data yuridis. Nah, ingin saya uraikan sedikit. Untuk mendapatkan sertifikat tanah, hal yang paling
esensi yang paling normatif dan imperatif adalah pengukuran. Pengukuran itu dilakukan oleh BPN. Dalam pengukuran itu sudah pada saat itulah dimulainya sebuah perbuatan hukum dan tindakan hukum. Semua akibat dari perbuatan hukum dan tindakan hukum mempunyai konsekuensi hukum. Paham ya? Itu. Nah, artinya begini, siapakah subjek hukum yang mengajukan itu? Atas objek. Karena apa? Karena BPN akan melakukan pengukuran kalau subjek hukum sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Objekku di sini, sket gambarnya ada. Subjeknya saya yang mengajukan. Jelas kan? Nah, pada saat itu sudah masuk ke BPN, maka dilakukan sebuah pengukuran. Ingat, pengukuran yang mempunyai konsekuensi hukum tadi disebut dengan asas contrario dilemasi. Asas kontradiktori dilemasi. Apa artinya? Bahwa setiap perbuatan hukum untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum ada konsekuensi hukum. Jadi waktu ngukur Cak Sade, sapa sing nunjuk? Iki lho, Pak, batasi tanahku. Ya BPN. Bukan. Yang menunjuk adalah subjek hukum. Subjek, ya. BPN sebagai pelaksana tahu mana ini 30 kilo teodolit, Cak. Ya nek 1.000 diukur sampai tangan manual teodolit. Nah, data itu disebut data yuridis, ada di BPN. Terus ngomong tadi kan masalah data yuridis itu sudah jelas ya ada di BPN. Nah, tentang tanggung jawab kan BPN itu ada lembaga di atasnya seperti kementerian, Menteri ETR, bahkan ya ini struktur. Jadi setiap kepala kantor pertanahan kota kabupaten, kanwil sampai kementerian itu masing-masing punya. Masing-masing punya dan punya kewenangan. Berapa hektar BPN kabupaten kota, berapa puluh hektar provinsi, berapa ratus hektar BPN pusat yang mengeluarkan sertifikat itu. Itu ada distribusi kewenangan. Nah, saya kembalikan Cak Sade. Pada saat terjadi asas contrario dilemasi, itu adalah satu yang bersifat asas dan normatif. Siapa yang menunjuk, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang melakukan pengukuran, dia yang bertanggung jawab. Itu tanggung jawab hukum. Berarti kalaupun nantinya ini berproses hukum, apakah kayak Kementerian ATR, BPN itu bisa lepas dari hukum? Tadi saya katakan begini, hak itu guna bangunan, pasti hak atas tanah. Contoh nakal ya, nakal, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Loh, ditunjukkan laut kok diukur sama teman-teman BPN, kan gitu. Iya tak? Sampai berini tajak nanggone mangan, ternyata gak tajak mangan sampai tak tuduno nanggone beda, sampai kan tidak akan mau. Kan gitu, objek. Jadi objek yang diukur adalah tanah. Siapa yang menunjuk, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang mengukur, dia yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab hukum. Itu disebut konsekuensi hukum atas adanya perbuatan dan tindakan hukum yang atau yang lewat asas kontradiktori dilemasi. Sebab begini, pada saat pengukuran batasnya jelas, luasnya jelas, gak boleh kurang lebih, Cak. Nek sampean duit tanah no desa misalkan, Cak piro tanah sampean? Kurang lebih 2.000, tapi lagi diukur BPN gak ono kurang, gak ono lebih. Pas. Saat itulah jaminan kepastian hukum terhadap objek dan subjek. Oke.
Paham. Tuh. Jadi ini mungkin saya ingin pendapat akhir dari Pak Sri. Bagaimana sebenarnya kasus ini agar segera terungkap? Solusinya atau penyelesaiannya? Ya, kalau saya melihat semua terlalu semangat ya. Ada dari, mohon maaf, ada dari TNI, ada dari KKP, ada dari ATR, ada dari berbagai lah lintas itu. Ini semangat, termasuk dari Pak Presiden sendiri. Kalau itu benar ada instruksi, ini semangat. Karena apa? Karena ini laut seharusnya dikuasai negara, kok bisa terbit sertifikat. Bahkan ada yang jeletuk, negara nggak boleh kalah, negara ada negara di atas negara kan situ. Nah saat inilah harusnya kepala negara, dalam hal ini presiden, karena presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara, lambang negara ada di pundak dan tanggung jawab presiden. Maka saya yakin dengan kemampuan, kapabilitas, akuntabilitasnya Pak Presiden mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. BPN yang pegang peranan di dalam mengurai persoalan pagar memagar, di mana itu Tangerang ya? Tangerang, Banten dan seterusnya. Terima kasih Pak Sri. Jatim. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Salam.